Di awal film kita diperlihatkan seorang polisi yang dipindah tugaskan ke kantor polisi Pondolim. Pondolim adalah kota di provinsi Goa di India. Ada dua kantor polisi di sana, yang lama dan di sebelahnya kantor polisi baru yang diresmikan minggu lalu. Ada seorang pria bernama Vijay Salgaonkar yang sepertinya sedang ditahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Film pun flashback di mana Vijay adalah orang biasa. Dia mempunyai usaha TV kabel kecil-kecilan dengan satu karyawan bernama Jose. Vijay hanya sekolah sampai kelas 4 SD dan hobinya adalah menonton film di TV. Vijay adalah orang baik-baik dan mempunyai banyak teman di Pondolim. Dia selalu makan siang di kedai milik Martin setiap harinya, kedai yang lokasinya tepat di seberang kantor polisi. Sepasang lansia di kedai Martin sedang tertimpa masalah. Dia bercerita kalau anak sematawayangnya dipenjarakan secara ilegal oleh polisi korup yang bernama Gaitonde. Hanya karena belum membayar cicilan kartu kredit. Ternyata Gaitonde adalah sepupu pemilik perusahaan kartu kredit tersebut. Padahal kasus ini tidak ada sangkut paut dengan kepolisian. Gaitonde mengancam jika mereka melaporkan hal ini ke atasan, maka anaknya akan dibunuh. Vijay teringat sebuah film tentang polisi yang memenjarakan secara ilegal. Kasus ini bisa dilaporkan ke pengadilan. Vijay akan membantu mereka ke pengacara yang dia kenal. Sepasang lansia ini pun langsung disuruh pergi karena Gaitonde mendatangi kedai Martin. Meskipun Vijay banyak menghabiskan waktu di kantornya, bahkan sering menginap di sana, tapi Vijay sangat mencintai keluarganya. Istrinya bernama Nandini dan kedua anaknya bernama Anju dan Anu. Istrinya sempat protes karena kesibukan Vijay di kantor. Lalu Andini mengajak Vijay ke ibu kota untuk membeli cimol bojot kesukaannya serta mengajak ke bioskop dan berbelanja di sana. Anju terpilih mewakili sekolahnya untuk mengikuti perkemahan di seluruh SMA di provinsi Goa. Di perkemahan, Anju menjadi salah satu primadona. Terlihat laki-laki bernama Sam. Dia selalu merekam Anju. Nah, ini kelakuannya kayak kalian ya bro, ngaku aja. Adik ipar Vijay bernama Rajesh bekerja di dinas sosial. Rajesh mengatakan bahwa kelompoknya menutup tambang batu karena tidak ramah lingkungan. Lalu Vijay dikenalkan Martin dengan Rane, kontraktor yang sedang membangun kantor polisi baru. Dan Gaitonde pun kembali datang. Gaitonde pun curiga Vijay lah yang melindungi sepasang lansia dan dia gak terima. Dan si Gaitonde ini juga sering makan di tempat Martin dan gak pernah bayar. Gaitonde pun bilang harusnya Martin berterima kasih padanya karena tukang bangunan semua sering makan di sana. Padahal memang tempat makan terdekat memang di tempat Martin. Vijay pun menyindir sifat Gaitonde dan mengatakannya kepada inspekturnya yaitu Sawan. Vijay yang sedang menggali lubang untuk tanaman didatangi istrinya Nandini. Dia bilang jika tokoh agama bernama Swami akan menggelar ceramah di Panji tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober. Nandini ingin semua pergi ke sana. Anju pun menceritakan bagaimana serunya perkemahan kemarin dan kelakuan Sam yang suka merekam gadis-gadis di sana. Lalu Gaitonde mendatangi Rane dan tidak terima. Dia sudah melaporkan perbuatannya ke Prabu, senior kepolisian di Pondolim. Vijay pun membela Rane karena dia berbuat hal yang benar. Malamnya setelah Vijay menonton film pengadukan semen, Vijay pun langsung mengaduk semen lagi di rumah dengan Nandini. Anju diminta Nandini pergi ke pasar, lalu tiba-tiba saya menghampirinya. Saya memperlihatkan video saat Anju sedang mandi. Sam tidak akan menyebarluaskan videonya asal Anju mau menemuinya tengah malam di belakang rumahnya sendirian. Anju pun sedih dan bingung apa yang harus dia lakukan. Di malam harinya hujan badai.
PJ memilih menginap di kantornya. Lalu Sam mendatangi Anju. Ternyata di sana juga ada Nandini, ibunya. Karena Anju tidak menepati janji, Sam akan menyebarkan videonya. Nandini memohon kepada Sam agar menghapusnya, dan terjadi rebutan handphone di antaranya. Sam berjanji akan menghapusnya, asalkan Anju mau mengaduk semen dengan Sam. Keesokan paginya, PJ pulang. Betapa kagetnya dia melihat keluarganya yang sedang ketakutan. Ternyata telah terjadi insiden semalam. Anju akan memukul HP Sam dengan tongkat, tapi malah kepala Sam lah yang terkena pukulannya. Anju langsung memukuli HP yang terjatuh, tapi ternyata Sam sudah tewas karena luka dalam di kepalanya. Anju berusaha menelpon PJ, tapi telepon kantornya dimatikan. Mereka berdua sangat panik dan memutuskan untuk mengubur mayat Sam, dan saat itu Anu melihatnya. Nandini berkata kepada PJ, apakah perbuatannya itu salah? Entahlah, hanya warung teh Yuli yang tahu. PJ menjawab tidak, karena jika mereka melaporkan perbuatan Sam ke polisi, maka hidup Anju akan hancur. PJ berjanji akan melindungi mereka. Lalu PJ menyuruh Andini dan Anju membersihkan barang bukti yang ada. Lalu PJ melihat SIM card HP Sam yang teringat salah satu film bahwa polisi bisa melacak SIM card jika dimasukkan ke handphone yang aktif. PJ meminta mereka tidak pergi kemana-mana dan menutup rumah sampai dirinya pulang. PJ akan membawa mobil Sam. Ketika PJ mendekati mobil Sam, di dekat sana ada Gaitonde yang sedang memeras uang Salvi yang meminta bantuan kepengurusan paspor. Karena mobil Sam berbunyi, Gaitonde sekilas melihat PJ memasuki mobil kuning tersebut. Di jalan, PJ melihat benar acara ceramah keagamaan suami yang digelar pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober di Panji. Dia pun teringat perkataan istrinya. PJ mendatangi sebuah toko dan membeli handphone bekas yang baterainya sudah terisi penuh. Lalu PJ menyuruh karyawan di sana untuk memasukkan SIM card Sam ke dalamnya. Ketika HP sudah menyala, ada SMS dan telepon masuk. Lalu PJ pergi ke lokasi pemberhentian truk dan membersihkan sidik jari di handphonenya, lalu membuangnya ke salah satu truk yang akan bepergian jauh. PJ teringat informasi dari adik iparnya yang bernama Rajesh bahwa ada tambang batu yang sudah ditutup. PJ pun mendatanginya dan langsung menenggelamkan mobilnya di sana. Sesampainya di kantor, PJ mengatakan kepada Jose bahwa dia akan pergi mengikuti acara keagamaan di Panji selama 2 hari. Jose merasakan ada yang aneh, tidak biasanya PJ bersikap baik berlebihan. Di rumah, PJ mengatakan kepada Andini dan Anju untuk menghilangkan rasa cemas dan gelagat takut di wajahnya, dan selalu berpikir tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Sam. PJ mengatakan Jose saja orang biasa-biasa bisa merasakan, apalagi pihak kepolisian. Jadi mereka harus bersikap seperti biasa. Dan PJ pun tidak memberitahu kemana mobil Sam dibawa. PJ menyuruh mereka mengemasi barang-barang. PJ mengajak mereka pergi ke Panji untuk menenangkan diri di sana. Jika ada yang bertanya kemana, cukup bilang kalau mereka menghadiri acara keagamaan di Panji. Padahal acara ceramahnya baru selesai pada hari itu. Ada rencana apa sebenarnya? Lanjut. Nandini memberitahu PJ bahwa Sam ternyata anak dari Inspektur Jenderal Kepolisian Goa yang bernama Mera. Mera memiliki sifat yang sangat cerdas, tegas, tapi juga sangat kejam. Jika cara menyiksa bahkan membunuh orang bisa memperbaiki keadaan, maka dia pasti akan melakukannya. Suami Mera yang bernama Mahesh mencemaskan di mana anaknya berada, karena sejak semalam dia tidak ada kabar. Tapi istrinya Mera mengatakan
Biarinlah, namanya juga anak muda, paling lagi main PS di warung Teh Yuli. PJ menaiki bis ke Panji. Dikarenakan kernetnya kenal dengan PJ, mereka pun diberikan tumpangan secara gratis. Mereka mendatangi tempat keagamaan yang memang sudah selesai, bahkan mereka menginap di hotel, makan di restoran, dan kembali pulang. Di rumah, Anju dan Andini masih ketakutan melihat kuburan Sam. PJ mengingatkan lagi bahwa ketakutan harus dihilangkan, dan PJ meminta nota apapun yang mereka beli. Tiba-tiba kepolisian datang karena hanya ingin bertemu dengan PJ. Tapi Anju langsung panik duluan dan sangat ketakutan. PJ pun menghalanginya. Di lain waktu, Mera mulai curiga terjadi sesuatu terhadap anaknya Sam. Mera menyuruh anggota kepolisian melacak handphone milik Sam. Dari hasil penyelidikan menunjukkan Sam pergi sangat jauh, dari Goa ke Kacipurang, lalu handphonenya mati. Beberapa orang yang berenang di tambang batu menemukan mobil milik Sam. Menurut informasi, mobil itu sudah tenggelam selama 2 minggu dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Sam. Mera tidak ingin media mengetahui tentang kejadian ini. Penyelidikan terus berlanjut. Panggilan Sam terakhir kali tanggal 2 Oktober jam 7 malam di Pondolim. Lalu sinyalnya menghilang jam 10.30 malam. Lalu handphonenya hidup kembali di keesokan paginya jam 9:25 di Panji. Sampai akhirnya handphonenya mati lagi di Kacipurang. Polisi mengatakan handphonenya yang mati di malam hari tanggal 2 Oktober dan hidup kembali di tanggal 3 Oktober adalah handphone yang berbeda. Berdasarkan informasi tersebut, polisi membatasi investigasi mereka di wilayah Goa saja. Mahe semakin yakin bahwa Sam sedang dalam masalah. 3 minggu sudah Sam menghilang. Kepolisian Goa menyebarkan ke kepolisian di kota-kota, termasuk di Pondolim. Gaitonde yang melihat mobil Sam berwarna kuning langsung teringat PJ yang melihatnya masuk ke mobil yang sama. Gaitonde yang tahu PJ ada di kedai Martin sengaja mengetesnya dengan meminta uang orang-orang yang berada di sana. PJ pun tidak bereaksi seperti biasanya. Dan ketika Gaitonde bilang polisi telah menemukan mobil berwarna kuning, PJ terlihat kaget. Gaitonde melaporkan kecurigaannya ke Sawan, dan Gaitonde bilang jika dia pelakunya, dia akan merasa gelisah dan menoleh ke belakang. Tapi ternyata PJ lempeng saja. Gaitonde sangat yakin bahwa PJ lah pelakunya, karena dia melihat PJ masuk ke mobil yang sama ketika mengurus paspor milik Salpi. Lalu di rumah PJ mengetes keluarganya apa saja yang dilakukan pada saat tanggal 2 dan tanggal 3. PJ sangat yakin 100% polisi akan mendatangi mereka. Bahkan polisi mungkin melakukan kekerasan untuk membuat mereka mengatakan yang sebenarnya. PJ bilang mereka tidak perlu khawatir karena polisi tidak memiliki bukti dan petunjuk tentang Sam. Maka dari itu, apapun yang terjadi nanti, PJ ingin mereka tidak merubah pernyataan yang sudah disepakati bersama. PJ bilang ke Nandini bahwa keluarganya tidak bersalah dan berjanji bahwa mereka tidak akan masuk penjara. Hanya ada 2 pilihan, mau menyerah atau bangkit dan berjuang. Polisi mendatangi Salpi, tapi Salpi tidak yakin bahwa itu PJ dan mobil berwarna kuning ada banyak juga di sana. Prabu mendapatkan informasi bahwa Sam ikut perkemahan dan juga ada Anju di sana. Anju ternyata anak angkat PJ yang ditemukan di dekat tempat sampah saat dia bayi. Prabu pun semakin yakin bahwa PJ orang baik dan menanyakan tuduhan kepada Gaitonde. Tapi Gaitonde masih ngeyel tuduhannya benar. Polisi pun mendatangi Anju di sekolahnya. Anju yang awalnya panik lalu teringat perkataan ayahnya bahwa satu-satunya bukti yang kuat adalah ketakutan, dan PJ menyuruh membuang rasa takutnya. PJ bilang polisi pasti mengetesnya. Anju memang mengenal Sam,
Tapi yang perlu Anju ingat adalah tidak perlu mengatakan apapun yang terjadi di rumah mereka. Lalu Anju ditanya apakah Sam menemuinya pada tanggal 2 Oktober. Anju berkata tidak, tapi Gaitonde ngetes dengan bilang Anju berbohong. Mereka diberitahu jika Anju menemui Sam, tapi Anju bersikuku tidak pernah menemuinya. Lagi pula pada tanggal 2-3 Oktober, Anju beserta keluarganya pergi ke Panji untuk menghadiri acara keagamaan. Gaitonde pun mengecek absensi kehadiran Anju di sekolah. Tapi pada tanggal 2 jatuh pada tanggal merah, dan tanggal 3-nya jatuh hari Minggu. Jelas pada hari itu sekolah sedang libur. Jadi alasan Anju ini sangat kuat. Anju pun diperbolehkan kembali ke dalam kelas. Sekarang polisi mendatangi Nandini dan PJ. Kepala sekolah pun menelpon PJ memberitahu bahwa polisi mendatangi Anju di sekolah. Polisi menceritakan kasus yang terjadi. Gaitonde bilang dia pernah melihat PJ masuk ke dalam mobil Sam, dan dia yakin Sam datang ke rumahnya. Nandini tiba-tiba keceplosan bahwa dia tidak ada di rumah tanggal 2 dan tanggal 3. Padahal polisi belum menyebutkan tanggalnya. Nah kan, ketika Gaitonde sudah merasa menang, PJ hanya tertawa. PJ bilang jika Nandini masih shock dan takut, seperti yang PJ bilang bahwa kepala sekolah menelpon mereka. Otomatis mereka berdua sudah tahu apa yang terjadi di sekolah. Dan wajar Nandini takut terjadi sesuatu pada Anju. Kepala sekolah pun bilang jika kasus ini terjadi pada tanggal 2. PJ juga bilang jika tuduhan Gaitonde hanyalah karangannya, karena mereka tidak pernah akur satu sama lain. Prabu pun menanyakan apa yang mereka lakukan pada tanggal 2 dan tanggal 3. PJ pun menunjukkan nota-nota pembelian di tanggal 2 dan tanggal 3. Dia bilang bahwa dia adalah keluarga menengah dan sudah biasa menyimpan nota pembelian. Tapi kan mereka pergi ke Panji tanggal 4 dan tanggal 5. Kenapa mereka bisa punya nota-nota di tanggal 2 dan 3? Kita akan tahu jawabannya nanti.